Kerajaan Enrekang. Pada awal masa Tomanurung, sebelum Kerajaan Enrekang berdiri, kira-kira antara abad 10 dan 11 Masehi, datang Tomanurung Welang Rilangi dan bertempat tinggal di sebelah barat Gunung Bampapuang antara Kampung Kotu dengan Kampung Kusambi. Welang Rilangi mendirikan kerajaan bernama Tinggalungan yang sampai kini bekas tempat rumahnya masih dikeramatkan penduduk sekitarnya dan sering disiarahi. Pada abad 12 Masehi datang Tomanurung Palipada di Bukit Pali, Kampung Kalupini, Enrekang dan tempat tinggal bersama istrinya Embong Bulan dari Tanah Toraja, yang akhirnya Kalupini menjadi pusat kebudayaan. 3 orang anaknya menjadi raja di 3 kerajaan di daerah kerajaan Enrekang. Daerah atau kelompok yang tidak dipimpin oleh keturunan Tomanurung maka dipimpin oleh pake seperti pake Cempakan dan pake Sarakan. Kerajaan Enrekang berdiri kira-kira abad 15 Masehi yang didirikan oleh seorang wanita bernama Takebuku. Ketika anak perempuannya bernama Kota dikawinkan dengan Pasoloi, anak laki-laki Puan Timbang dari Rangga, yang dalam pesta perkawinannya ini keempat raja masing-masing timbang di daerah Rangga, Tulan dari daerah Cendana, Cembal dari daerah Kurweng, dan Tunggalung dari daerah Papi, menyatakan menjadi satu kerajaan dengan nama Endekan atau Enrekang karena berkedudukan di Kampung Endekan. Setelah Takebuku Raja Enrekang I meninggal, maka beliau digantikan oleh anaknya bernama Kota Raja Enrekang II. Kota mempunyai 2 orang anak, seorang anak perempuan bernama Bisutonang Raja Enrekang III, kawin dengan Lapatau ada Tuang Sawito Timoreng. Sedangkan anak laki-laki Kota bernama Tomaraju Arungbutu I, kawin dengan Tokalu Arungbutu yang masih berstatus sepupu 1 kali. Matunru Arung Enrekang IV kawin di daerah Bone dan melahirkan Basok Panca Arung Enrekang V. Struktur pemerintahan di kerajaan Enrekang terdiri dari seorang raja yang digelar Tomakaka dibantu oleh pejabat-pejabat kerajaan sebagai berikut. Tomakaka adalah jabatan yang tertinggi setelah raja dan berwenang untuk memutuskan suatu keputusan dan peraturan yang berlaku dalam wilayah kerajinan. Ada atau adat terdiri dari Sulewatang dan Pabicara, adalah pembantu Tomakaka dan berfungsi jika Tomalakaka berhalangan. Tugasnya adalah melaporkan mengenai kegiatan yang terjadi dalam masyarakat kepada Tomakaka. Tomakaka terbagi atas 2, yaitu Tomakaka I adalah penasehat dalam pemerintahan, sedangkan Tomatua II hanya merupakan penasehat dalam masyarakat. Paso terbagi 2, yaitu Paso I adalah mengatur dan melaksanakan pemberian sesajen di tempat upacara adat. Sedang Paso II adalah memberikan sesajen apabila ada orang atau keluarga di kalangan masyarakat yang melakukan keselamatan. Pandetanda adalah orang yang meramalkan hari baik untuk melaksanakan kegiatan dalam kampung. Otare adalah petugas keamanan yang menjaga keamanan kampung. Ambo Kombang adalah orang yang berusaha dalam kampung atau kepala dusun. Setelah agama Islam di kerajaan Enrekang tidak mempengaruhi struktur pemerintahan terdahulu, di mana golongan agama Sara disejajarkan kedudukannya dengan golongan adat atau adat di dalam kehidupan masyarakat. Para pejabat Sara mengatur urusan upacara-upacara keagamaan seperti maulid,
Isra dan Miraj, sholat Id di istana raja. Mereka sangat berperan dalam urusan pernikahan raja-raja dan kaum bangsawan lainnya, serta penyelenggaraan upacara-upacara dalam kematian raja dan pembesar kerajaan. Adapun kepemimpinan dalam Sara, yaitu Kahdi adalah pemimpin agama yang menyaksikan sejauh mana kehidupan keagamaan dalam masyarakat. Imam adalah orang yang memimpin dalam Sara. Khatib adalah orang yang memberikan wejangan-wejangan tentang ajaran agama pada masyarakat. Bila adalah yang mengurus tentang keuangan masjid dan perawatannya. Untuk mensinergikan golongan adat dan Sara, maka diangkat golongan baru yang disebut Ambe yang terdiri dari 7 orang dan berfungsi sebagai penengah antara golongan adat dengan golongan Sara atau agama. Kerajaan Maiwa. Pada awal masa Tomanorong yang pertama di tanah Maiwa bernama Lapaeso. Lapaeso tidak membawa misi ajaran akhlak. Bermula munculnya Lapaeso, muncul pula sejenis buah-buahan yang sekarang dikenal durian. Lapaeso ditemukan di Roa Desa Matajang yang dikenal penduduk sebagai daerah Timoran Sadan. Keadaan penduduk ketika itu masih serba primitif. Tinggalnya di goa-goa. Dalam sebuah legenda yang berjudul Gua Pusalo, di mana gua ini sering ada orang yang hilang di dalam bila tidak menyiapkan tali ratusan meter sebelum masuk. Di gua lain seperti Labale di daerah Maiwa adalah tempat tinggal penduduk pada masa-masa purba. Sebelum Lapaeso menghilang di tanah Maiwa, ia berpesan kepada anaknya agar kelak keturunannya bisa menjadi pemimpin. Setelah menghilangnya Tomanorong Lapaeso di tanah Maiwa, muncul pula Tomanorong kedua yang dikenal dengan nama Lacepaga, dengan seorang perempuan cantik yang ditemukan penduduk di daerah Tulan di atas pohon pisang raja. Lacepaga ini mempunyai 3 orang anak masing-masing. Lamakapiapi menjadi Arung Limbung, Lamakawaru menjadi Arang Lulung, dan Latakebuku menjadi Arung Limbung dan Lulung di tanah Maiwa, dan beliaulah peletak dasar kerajaan Maiwa. Kerajaan Maiwa pada mulanya bernama Tapong, berdiri kira-kira abad 15 Masehi, yang didirikan oleh Latakebuku, anak dari Tomanorong Lacepaga. Latakebuku adalah seorang wanita cantik yang menguasai kesaktian luar biasa. Adapun wilayah kekuasaannya meliputi Tapong, Limbuari Pasang, dan Hilung. Pada masa pemerintahan Raja Latakebuku, kerajaan ini mencapai masa kejayaannya, sehingga beberapa kerajaan tetangganya cemburu dan ingin menguasai, seperti kerajaan Seden dan Rapang dan Bone. Serangan dari kedua kerajaan ini dapat dipatahkan oleh Latakebuku dan pasukannya. Maka kerajaan Seden dan Rapang dan Bone memberi julukan kepada pasukan Latakebuku dengan bernama Tomawa, yang artinya orang yang melawan. Tomewa berubah menjadi Tamaiwang dan kemudian menjadi Tomaiwa dan Maiwa. Kemudian setelah Raja Takebuku mangkat, maka ia digantikan oleh putrinya yang bernama We Batilan atas usul suaminya yang juga seorang punggawa perang dari Bone. Kerajaan Maiwa yang pada masa pemerintahan Latakebuku bernama Tapong resmi berubah nama atas musyawarah keluarga kerajaan
dan ketua-ketua adat menjadi Kerajaan Maiwa. Kerajaan Maiwa dikembangkan dengan jalan mengirim putra Webatilan ke Roma dengan gelar Puak Tarowa. Beliau menguasai daerah timur yang selama ini di bawah kekuasaan dan cucu Tomanurung Lapayeso. Struktur pemerintahan di Kerajaan Maiwa terdiri dari seorang raja yang diberi gelar Arung, didampingi oleh anggota-anggota adat yang meliputi seorang sulewatang dan seorang pabicara. Raja yang memerintah kerajaan adalah seorang mutasak asli atau keturunan raja. Dia dipilih oleh Dewan Kerajaan dengan persetujuan Raja Sidenreng. Di dalam struktur pemerintahan ada istilah Arung Malolo yang bertugas menggantikan posisi raja apabila raja atau arung sakit. Sedangkan jabatan di bawah raja seperti kepala-kepala lili yaitu arung. Adat dan kepala-kepala kampung, Arung Malolo dan anggota-anggota adat diangkat dan diberhentikan oleh raja dengan persetujuan dari Dewan Kerajaan. Kerajaan Batu Lapa. Berdirinya Kerajaan Batu Lapa. Kerajaan Batu Lapa berdiri kira-kira akhir abad 16 Masehi, yang didirikan oleh seorang wanita bernama Icoma, anak tertua Arung Butu dari Enrekang. Selanjutnya pada awal 18 berturut-turut memerintah Kerajaan Batu Lapa, yaitu Arung Lapa dan Matoa Kalau. Struktur pemerintahan di Kerajaan Batu Lapa terdiri dari seorang sulewatang dan 2 pabicara. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh raja atas kesepakatan dari Dewan Kerajaan. Setelah Islam masuk di Kerajaan Batu Lapa pada awal abad 17, Sara dibagi 5 bagian, yakni khadi, imam, khatib, bilal, dan guru. Di ibu kota kerajaan, kedudukan hadi adalah kepala dari Sara, dan di dalam berbagai kampung yang penting ditempatkan seorang imam, beberapa khatib, dan bilal. Penyelenggaraan yang berhubungan dengan keagamaan adalah wewenang khadi, dan menjaga agar semua ketentuan dalam Islam diikuti dengan baik. Masjid-masjid juga dipelihara dengan baik. Kerajaan Kasa. Kasa berdiri kira-kira akhir abad 18 Masehi, yang didirikan oleh seorang raja yang bernama Samang. Raja yang memerintah di kerajaan ini digelar Arung, dan di tangannya terletak kekuasaan tertinggi. Struktur pemerintahan di Kerajaan Kasa terdiri dari seorang raja yang didampingi oleh sulewatang dan pabicara. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh raja atas kesepakatan dari Dewan Kerajaan. Pada tingkat bawah setelah sulewatang dan pabicara terdiri dari Galarang, Matoa, dan Janang yang dipilih oleh penduduk kampung, diangkat dan diberhentikan oleh adat. Kerajaan Kasa setelah diterimanya Islam sebagai agama resmi dalam kerajaan, maka Sara disejajarkan kedudukannya dengan adat di dalam kehidupan masyarakat. Para pejabat Sara mengatur hak-hak yang menyangkut dengan keagamaan. Kerajaan Duri. Masa awal masa Tomanurung, sejarah tertua yang diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, bahwa manusia pertama di Sulawesi Selatan adalah Tamborolongi, turun dari langit melalui sebatang bambu yang sangat besar di atas puncak gunung tertinggi Latimojong, Gunung Rantai Kambola yang tingginya 3.453 meter,
terletak dalam kerajaan Buntu Batu, Federasi Duri. Tambora Langit kawin dengan Sandabilik, wanita dari air dari Sungai Sadang. Dari perkawinan ini lahir anak-anaknya: Puang Malakongan, Puang Papak Langit, Puang Tomabuli, dan Puang Bandaboro. Mereka dilahirkan di berbagai tempat seperti di Napo, Gasing, Batu Uling, dan Batu Borong. Selain anak-anak tersebut, dilahirkan pula 4 orang anak wanita yang namanya tidak diketahui. Ketika anak-anak wanitanya sudah akil balik, Sandabilik bersama mereka kembali masuk ke dalam air Sungai Sadang, menghilang di bawah permukaan air, dan tidak lagi muncul kembali. Maksud dari Sandabilik melakukan hal ini adalah untuk menjaga jangan sampai kakak beradik satu dengan yang lainnya kawin. Dari anak Tambora Langit dan Sandabilik, hanya Puang Sandaboro yang diketahui kawin dengan seorang wanita bernama Tobuk Turi Batang. Dari perkawinan ini lahir seorang anak laki-laki bernama Laki Padada, orang yang istrinya menghilang. Ketika Laki Padada sudah tua, ia membagi kerajaan di Sulawesi kepada 3 anaknya dan menetapkan Bamba Puang wilayah kerajaan Duri sebagai pusat kerajaan. Bertolak dari Bamba Puang, ditarik sebuah garis selatan ke utara dan suatu garis timur ke barat sebagai batas dari ketiga kerajaan. Bagian utara ke timur laut ditetapkan Luwu dan Patalabunga ditunjuk sebagai kepala kerajaan. Bagian utara barat daya ditetapkan kerajaan Tarongkong atau Toraja dan ditunjuk Patalabantang sebagai rajanya. Kemudian seluruh wilayah di sebelah selatan dari garis timur barat ditetapkan menjadi kerajaan Goa dan Patalamerang ditunjuk sebagai rajanya. Cikal bakal raja yang memerintah di kerajaan Duria adalah keturunan Puang Tambora Langit. Namun, berdirinya kerajaan Duri tidak diketahui dengan pasti. Hanya yang dapat diketahui, raja pertama dari asal mula kerajaan Duri dinamai Tomalangke, yang dilahirkan di Kampung Tondon, daerah Malua. Nama dari bapaknya tidak diketahui, tetapi di dalam sejarah Sanggala disebut Pangonggang. Kerajaan Duri atau Federasi Duri juga disebut Talu Batu Papan, yang terdiri dari kerajaan-kerajaan yang bebas satu dengan lainnya, meliputi kerajaan Malua, Ala, dan Batu Bata. Ketiga kerajaan ini berpangkal dari kerajaan Duri dan Baroko, serta kepadanya ditambahkan wilayahnya karena perkawinan, dan masing-masing kerajaan diperintah oleh seorang arung. Adapun raja yang memerintah di kerajaan Malua bernama Lagali, di kerajaan Ala bernama Ilorong, dan di kerajaan Buntu Batu bernama Labutu, yang kesemuanya keturunan Tomalangke. Untuk mengadakan permufakatan menyangkut 3 kerajaan, raja-raja datang berkumpul bersama-sama di tempat permusyawaratan yang menyangkut urusan ke dalam dari kerajaan Malua. Untuk kerajaan Ala, tempat permusyawaratannya di atas bukit Mata Alo, sebelah timur Sungai Mata Alo, daerah Kalosi. Sedangkan pertemuan ke dalam dari kerajaan Buntu Batu berlokasi di Buntu Batu. Baroko dahulu kala tidak terhitung dalam kerajaan Duri, tetapi
hanya dianggap sebagai lili dari Allah. Mempunyai tempat permusyawaratan di Kampung Totalang dekat Istana Arum. Kemudian, di antara ketiga kerajaan dalam federasi, kerajaan Malwa lah yang dianggap penting. Karena Malwa kerajaan Duri dan juga dialah tertua. Struktur pemerintahan di kerajaan Duri atau federasi Duri yang meliputi kerajaan Malwa, Ala dan Buntu Batu berlaku sama. Artinya, pemerintahan kerajaan dilaksanakan oleh seorang raja yang bergelar Arum, dibantu oleh suatu dewan adat yang terdiri dari seorang sulewetang dan pak bicara. Kemudian, setelah Islam masuk di kerajaan Duri, maka sara atau agama disejajarkan kedudukannya dengan adat di dalam kehidupan masyarakat. Para pejabat sara mengatur hal-hal yang menyangkut dengan keagamaan.